Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah. Apa kabar anak-anak? Alhamdulillah, luar biasa, tetap semangat. Allahu Akbar. Sebelum kita memulai pelajaran kita pada hari ini, kita berdoa dulu. Semoga kita diberikan kelancaran, pemahaman dalam menangkap pelajaran pada hari ini. Kita mulai berdoa sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillahirabbil alamin. Sebelum kita memulai pelajaran, Bapak sini mau mengabsen kalian dulu. Jadi nanti yang disebut namanya harap jawab dengan hadir. Abdullah ya, hadir. Siti Aminah hadir. Muhammad Ali hadir. Ya, alhamdulillah pada hari ini lengkap semuanya. Nah, di sini untuk kali ini kita pada materi hari ini kita membahas tentang hukum mim sukun atau mim mati. Nah, sebelumnya di dalam mim sukun ini atau mim mati ini ada terdapat 3, yaitu yang pertama izhar syafawi, yang kedua ikhfa syafawi, dan yang ketiga idgham mimi atau idgham misli. Nah, tapi untuk pertemuan kita pertama minggu ini yang kita bahas tentang izhar syafawi. Sebelumnya Bapak ingin bertanya kepada kalian dulu, apakah kalian sudah tahu apa itu izhar syafawi? Ya, silakan. Ya, izhar itu terang atau jelas. Nah, syafawi, apa arti syafawi? Di sana Ahmad Ali. Ya, bibir. Nah, jadi izhar syafawi itu terang, jelas di bibir. Adapun tujuan pembelajaran kita pada hari ini yaitu siswa dapat menjelaskan hukum bacaan izhar syafawi. Yang kedua, siswa dapat menerapkan hukum bacaan syafawi. Artinya setelah kita pembelajaran nanti, kalian semua harus bisa menjelaskan hukum bacaan izhar syafawi. Nah, setelah itu nanti kalian harus bisa juga menerapkan hukum bacaan izhar syafawi. Artinya ketika nanti kalian membaca suatu surah, kalian sudah tahu, oh ini izhar syafawi. Ya, bismillah, alhamdulillah. Sekarang kita menuju inti pembelajaran kita, yaitu tentang pengertian izhar syafawi. Izhar syafawi, izhar menurut bahasa artinya terang, jelas, tampak, sedangkan syafawi artinya bibir. Nah, jadi izhar syafawi artinya jelas, terang, dan tampak di bibir. Menurut istilah ilmu tajwid, izhar syafawi adalah apabila mim sukun bertemu dengan salah satu huruf hijaiyah selain dari mim, ba. Cara membacanya, bunyi mim tersebut dibaca jelas atau terang pada bibir dengan mulut tertutup tanpa disertai samar atau dengung. Nah, di dalam huruf hijaiyah itu ada terdapat 29 huruf hijaiyah. Nah, jadi huruf izhar syafawi ini hurufnya selain daripada mim dan ba. Pokoknya semua huruf hijaiyah selain daripada huruf mim dan ba itu ketika mim mati bertemu dengan huruf itu, maka hukum bacaannya izhar syafawi. Artinya dibaca mimnya dengan terang,
jelas tampak di bibir tanpa disertai samar atau dengung. Jadi membacanya tidak ada samar-samar, tidak ada dengung, jadi harus jelas dibaca. Nah, itu pengertian izhar syafawi. Nah, sebelum kita ke contoh, apakah ada pertanyaan dulu? Iya. Iya. Jadi tidak boleh pakai dengung. Jadi dibacanya itu harus jelas. Misalnya am lam tum. Jadi amnya itu am lam tum. Itu di sana ada mim mati bertemu dengan huruf lam. Jadi mimnya itu dibaca dengan jelas. Jangan dibaca am lam tum. Nah, itu salah. Nah, jadi tadi benar. Jadi izhar syafawi jangan ada dengungnya. Ada pertanyaan lagi? Oh, misalnya bertemu dengan huruf nun, tetap. Nah, kalau nun mati bertemu huruf nun, itu namanya juga mikunah, memang berdengung misalnya. Tapi ketika mim mati itu bertemu dengan huruf nun, itu tidak berdengung. Jadi hanya nun mati saja yang berdengung. Jadi tadi pertanyaan tadi tentang mim mati bertemu dengan huruf nun, itu tidak berdengung kecuali nun mati, tapi itu kita sudah belajar itu sebelumnya. Nah, tentang nun mati bertemu dengan huruf nun. Nah, sekarang pembelajaran kita ini masalah mim mati. Jadi pokoknya mim mati itu seluruh huruf hijaiyah apabila ditemuinya oleh mim mati kecuali huruf mim dan ba, maka di sana bacaannya jelas, terang, tampak di bibir dan tidak disertai samar-samar dan tidak berdengung. Ya, apakah pertanyaan lagi? Ya, sudah paham semua? Memberikan contoh. Perhatikan semua. Nah, di sini contohnya ada. Nah, yang pertama di sini mim mati bertemu dengan huruf alif atau huruf hamzah. Nah, contohnya di sini. Lihat di sini contohnya. Nah, ada sini garisnya. Alaihim a'anzartahum. Nah, jadi mim matinya ini jelas, jangan diberi dengung. Kalau misalnya kalian membaca alaihim, ketika diberi dengung berarti itu bacaannya salah. Jadi yang benar itu di sini harus terang, jelas, tampak bibir dan tanpa disertai samar dan tidak berdengung. Jadi kayak gimana bacaannya? Alaihim a'anzartahum. Nah, sekarang Citamina silakan coba baca. Ya, benar. Coba baca dulu. Baca. Nah, jangan diberi dengung. Harus jelas di sana. Harus jelas mimnya ini. In kuntum ta'lamun. Coba ulang lagi. Ya, alhamdulillah benar. 100. Kita beri aplaus dulu. Nah, terus kita lanjut lagi. Bertemu dengan huruf Z. Am zayyana sama. Nah, jelas juga. Mim mati lagi bertemu dengan huruf Sa. Ahum sayyiatihim. Terus lanjut lagi. Kalau yang ada yang kurang paham silahkan tanyakan. Bertemu dengan huruf Wa. Coba silahkan baca. Yang di belakang silahkan baca yang bertemu dengan huruf Wa. Ya, benar. An du'aihim ghafilun. Nah, jadi dibaca dengan jelas. Terus lagi yang di sana, yang di pojok sana. Baca yang bertemu dengan huruf Fa. Nah, jangan disamarkan hurufnya. Harus jelas. Qum fa'anzir. Coba ulang. Sedikit lagi. Jelaskan lagi lebih jelas lagi huruf mimnya. Qum fa'anzir. Ya, sudah benar. Kita beri aplaus dulu. Nah, terus lagi yang di sana. Abdullah. Ya, silakan baca. Santai. Terus.
Jangan didengung. Karena tadi kan kata bapak tadi di sana tuh bukan nun mati tapi mim mati. Jadi tidak ada dengung. Kalau nun mati itu idgham biguna. Tapi kalau mim mati ini izhar syafawi, mim mati bertemu dengan huruf nun. Nah, jadi tidak ada dengung. Coba sekali lagi. Ya. Belam nakun. Belam nakun. Ya. Ya sudah bisa. Zainab, silahkan Zainab. Walam yulad. Ya benar, kita beri A+. Nah, jadi ini semua contoh-contoh huruf ba, maka itu dibaca dengan terang, jelas, tampak di bibir, tanpa disertai samar dan tidak berdengung. Untuk lebih memantapkan lagi pemahaman kalian tentang materi kita pada hari ini, di sini Bapak ingin membagikan iltapidi tentang materi kita pada hari ini. Silakan masing-masing. Silakan bagi. Nah, terus sebagaimana di sini soalnya. Ini silahkan dijawab. Ya. Apa pengertian bacaan izhar syafawi? Jelaskan. Sebutkan 2 contoh bacaan izhar syafawi. Terus yang ketiga, amintum, hukum mim mati di samping harus dibaca jelas karena. Terus yang keempat, lahum qulubun, ayat di samping termasuk bacaan. Kelima, sebutkan 5 huruf yang terdapat di hukum bacaan izhar syafawi. Nah, silahkan kerjakan tugasnya. Bapak beri waktu 10 menit. Silahkan. Jelas sudah soalnya? Ya jelas, silahkan jawab. Ingat waktunya 10 menit. Ya, waktunya sudah cukup 10 menit. Silahkan kumpulkan tugasnya ke depan. Baiklah anak-anak, kita simpulkan saja pelajaran kita pada hari ini tentang izhar syafawi. Kita simpulkan bersama-sama. Ada yang bisa menyimpulkan? Ya benar, izhar syafawi adalah terang, jelas, tampak di bibir, tanpa disertai samar dan tidak berdengung. Kesimpulan kita pada hari ini. Jadi ketika membaca mim mati bertemu dengan salah satu huruf hijaiyah selain daripada huruf mim dan ba, maka dibacanya dengan terang, jelas, tampak di bibir, tidak sama-samar dan tidak berdengung. Jadi itu kesimpulan kita untuk pelajaran pada hari ini. Untuk lebih menguatkan pemahaman kalian lagi tentang materi ini, di sini Bapak akan membagikan sebuah ya, itu kolomnya ada kalimat hukum bacaan sebabnya. Jadi di kalimatnya ada 3, hukum bacaannya apa, terus sebabnya apa. Gitu. Silakan. Alhamdulillah sudah selesai. Jadi setelah ini nantinya kalian harus bisa mempraktikkan ketika membaca Al-Quran. Ketika kalian menemui huruf mim itu bertemu dengan huruf izhar syafawi, kalian harus bisa menerapkannya dalam membacanya, agar kita membaca Al-Quran itu dengan benar. Kita akhiri pembelajaran kita pada hari ini dengan mengucapkan hamdalah, alhamdulillah rabbil alamin. Kita berdoa bersama, doa akhir belajar. Kita sama-sama berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illa alladziina aamanu wa 'amilus shaalihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Shadaqallahul 'azim. Maka ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.